Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, kisah Darby si penambang emas di Colorado ini cukup legendaris, apalagi sering diceritakan dalam buku Think and Grow Rich, ya, karya Napoleon Hill. Darby dan pamannya dulunya bersemangat setelah mendengar kabar bahwa banyak orang menemukan emas di Colorado. Kemudian mereka mengumpulkan uang, membeli peralatan, lalu pergi menambang. Ya, awalnya mereka menemukan urat emas dan hasil pertama yang mereka bawa ke pabrik pengolahan menunjukkan bahwa emas ini murni dan sangat berharga. Beliau berdua bersemangat, mereka mengumpulkan lebih banyak modal dari keluarga dan teman untuk membeli alat berat dan mulailah mereka menggali serius. Tapi setelah beberapa waktu urat emas itu menghilang. Mereka terus menggali hari demi hari tanpa hasil sampai akhirnya mereka menyerah. Ya, kemudian mereka menjual semua peralatan pertambangan mereka ke seorang tukang rongsokan, ya, yaitu atau junk dealer dan apa namanya? Hanya karena untuk mengembalikan modalnya karena mereka bangkrut ya dengan harga yang sangat murah. Nah, si tukang rongsokan ini pintar, dia tidak langsung mulai menggali, dia menyewa seorang ahli tambang untuk meriksa daerah itu, dan sang ahli mengecek lapisan tanah dan batu lalu memberitahu bahwa urat emas itu masih ada hanya sekitar 3 kaki atau kurang dari 1 meter dari tempat Darby berhenti menggali. Dan benar saja, sekalian, si tukang rongsokan menggali 3 kaki lebih dalam dan menemukan emas dalam jumlah luar biasa banyaknya, dan ia menjadi orang yang sangat kaya. Bapak sekalian, kenapa Darby sedemikian mudah menyerah? Karena mereka tidak yakin bahwa di bawahnya itu ada emas yang jumlahnya sangat besar. Jadi, Bapak sekalian, jangan sampai Bapak sekalian menyerah seperti Darby di dalam bisnis MB ini. Bapak sekalian, seperti Bapak sekalian ketahui bahwa di bisnis MB ini tersimpan emas yang sudah terbukti membuat puluhan ribu masyarakat di seluruh dunia menjadi freedom, dan ada beberapa kisah yang luar biasa yang perlu saya sampaikan kepada sekalian, yaitu Mit Salah, satu, beliau adalah dari Australia, selama 17 bulan hanya meraih 3%, ya, dan ini sekitar 200 kurang, ya, 200.000 kurang, dan presentasi beliau dengan jarak di atas 100 km rata-rata setiap malam, ya, setelah beliau pulang dari kerja di siang harinya. Kemudian pada saat itu beliau memutuskan untuk menjadi FCA pertama, yaitu Founder Crown Ambassador pertama, dan padahal saat itu sudah banyak diamond di Australia dan beliau menjadi buah ejekan dari teman-temannya. Tapi apa yang terjadi? Beliau benar-benar keputusan yang beliau lakukan itu benar-benar menjadi front ambassador pertama di Australia. Dan jangan ditanya kehidupan mewah keluarga Mit Salah seperti apa. Kita nggak bisa bayangkan gimana kalau jika beliau berhenti di bulan 11, ya, menyerah sebagaimana Darby. Kemudian Lee Kim Sun, yaitu Malaysia, beliau hanya kelas 2 sekolah dan beliau sudah tidak meneruskan, ya, jadi hanya kelas 2, dan beliau 6 bulan pertama presentasi hanya 1 atau 2 orang yang hadir, ya, dan pada saat presentasi beliau disuruh minum LOC, yaitu cairan bersih serbaguna, dan akibatnya beliau muntah-muntah, ya, dan kawannya bilang, jika kamu sukses maka penggalah leher saya. Tapi bos sekalian, beliau tidak pernah menyerah, dan ada 60 frontline pertama beliau, semua mereka adalah muntaber, mundur tanpa berita, dan pada frontline ke 61, 62, 63 baru ada yang aktif. Ya, mereka bertiga ini aktif, dan beliau dengan ketekunannya dan pantang menyerah menjadi front ambassador pertama di Malaysia. Kemudian ada ambassador dari Cina, ya. Ya, ini saya nggak tahu yang mana.
Crown Ambassador di Cina ini pernah mengisi leadership seminar di Jakarta dan beliau bercerita bahwa beliau presentasi ke 310 baru mendapatkan frontline pertama. Ya, ini presentasi yang sudah sekian lama, ya, bagaimana mental baja yang beliau miliki begitu luar biasa. Ya, beliau tidak menyerah karena beliau tahu bahwa di MW ada tambang emas dan bagaimana jika beliau berhenti pada presentasi ke 309, maka tidak mungkin beliau menjadi seorang Crown Ambassador dengan penghasilan ratusan juta hingga miliaran. Begitu juga Dr. Sigit Setiawadi, SPOG, mentor besar kita, founder Debaca. Beliau pernah bercerita 40 presentasi tidak ada yang gabung MW. Ya, beliau putus asa dan menyampaikan untuk muntaber ke upline-nya, yaitu putranya Mas Adi. Ya, upline-nya menyuruh beliau untuk mendengarkan kaset dan beliau tetap bertahan dari mendengar kaset itu dan dalam waktu 2 tahun, waktu yang sangat singkat, beliau bisa freedom dan bisa pensiun dini dan menutup klinik bersalin. Lalu sekalian, jangan sampai sekalian menyerah ya di dalam perjalanan bisnis MW ini karena yakin bahwa apabila kita tidak menyerah ada tambang emas yang sangat besar yang Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan. Salam sukses, dahsyat luar biasa.